Hai guys, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama vlog amatir kita. Kali ini kita mau camping di Puncak Sagara yang terletak di Desa Tenjonagara, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut. Nah, seperti apa gambaran treknya? Ikutin terus. Ini base campnya, banyak tempat peristirahatan yang cukup luas ya buat para pendaki dan ada penginapan juga. Setelah isoma dan registrasi, ini kita langsung melanjutkan perjalanan. Kita start dari jam 1 siang. Untuk menuju pos 1 katanya kurang lebih 30 menit. Tapi kalau yang udah pro mungkin bisa kurang dari itu. Nah, setelah 5 menit akhirnya aku sama Bocil sampai di pos 1 karena kita tadi pakai ojek. Jujur di sini banyak banget ojeknya yang nganterin dari gerbang tadi sampai pos ini kita bayar 20.000. Nah, awalnya sih risih juga ya, tapi karena ditawarin terus ya udahlah akhirnya kita naik juga. Sekaligus menghemat tenaga Bocil. Nah, ini 25 menit kurang akhirnya si papa udah datang ya, lumayan cepet. Nah, yang pinggir ini tuh motor-motor ojek yang lagi mangkal guys buat nungguin yang turun. Wow, tinggi banget. Bawa kulkas. Nah, ini katanya dari pos 1 menuju pos 2-nya kurang lebih 40 menit. Memang di tiap posnya itu udah ada estimasi waktunya guys. Jadi kita kegambar gitu ya berapa lama. Untuk HTM-nya sendiri ini kita camping 25.000 per orang, belum termasuk parkir. Tapi buat yang mau tektok cuman bayar 20.000 aja. Ini juga belum termasuk sertifikat ya. Kalau yang mau bisa beli di warung yang base camp tadi. Jalur dari pos 1 ini masih terbuka kayak gini ya guys. Apalagi ini kita berangkatnya memang siang jadi agak panas. But it's okay. Aman. Tadi tuh di base camp rame banget, jadi aku agak sungkan buat ngerekam. Yang jelas di sini tuh udah lengkap banget dari alat sewa outdoor, dari tenda, sepatu, dan alat-alat lainnya. Di atas juga warung cukup banyak ya, nggak banyak sih, tapi di tiap pos ada, jadi bisa dibilang aman gitu kalau kalian kesini tanpa persiapan, yang penting bawa uang yang banyak. Maksudnya tanpa persiapan logistik ya guys. Kalau fisik tetap harus diutamakan. Oh my god, jangan sampai kita lemah maksain. Karena di sini cuacanya berubah-ubah. Bisa kadang dingin banget, bisa biasa aja. Ya pokoknya susah ditebak lah kayak si dia. Apalagi buat kalian yang punya penyakit-penyakit tertentu gitu kan, penyakit bawaan. Maksain ujung-ujungnya diangkut tim SAR ya, semoga dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Masuki hutan yang teduh. Bocil capek tidak? Udah terlalu capek. Ini udah ketinggian berapa? Udah deket ke pos 2, tapi Bocil belum capek karena naik ojek. Lanjut? Iya. Bisa. Tinggal injek lah. Oh, tinggal injek. Emang gampang? Iya. Oh, gampang. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. 10 menit lagi sampai pos 2. Pelan-pelan. Pegangan ke akar deh. Wih, mantap. Punten. Dede. Lucu. Dede ngasih semangat ya. Oh. Masih jauh ini pas 2 kan?
Kayaknya 20 menitan lagi lah, yang cepat mah. Ini mendekati pos 2 udah mulai ketemu sama penghuninya ya. Udah banyak mereka ngeliatin kita. Tapi kita nggak boleh ngasih makan mereka sembarangan. Masih lanjut, sejauh ini perjalanannya masih friendly ya. Masih ramah dan jalurnya juga udah rimbun jadi teduh. Dan kaget sih, ternyata di sini sebanyak itu pendakinya, apalagi ini hari Sabtu, banyak yang tektokan. Agak kaget karena udah lama juga nggak mendaki gunung serame ini. Dan akhirnya kita nyampe juga di pos 2. Sesuai estimasi ya, ini kita nyampe 45 menit kurang. Tadinya kita pikir bisa lebih lambat karena bawa beban dan bawa bocil. Nah ini katanya dari pos 2 ke pos 3 kurang lebih 55 menit. Di sini ada warung dan sumber air kehidupan. Di sini juga bersih banget ya. Ini penjaganya benar-benar menjaga kebersihan. Plus di sini ada musola guys, masya Allah. Nyaman buat sholat ya. Jadi tidak ada alasan buat tidak ibadah. Karena di puncak pun disediakan musola juga. Lanjut dari pos 2 agak landai. Ada bonus ya. Ada bonus. Waduh. Jadi barusan ada pendaki yang baru turun, katanya hati-hati karena di pos 3 menuju pos 4 ada tawon. Dan ada beberapa pendaki yang terkena serangannya. Dan sebenarnya itu karena memang tawonnya keganggu aja sih. Mungkin ada pendaki yang gak sadar ngerusakin sarangnya atau apa. Jadi dia keluar. Tapi alhamdulillah kita nggak kenapa-napa, aman. Memasuki jalur terjal dan berakar. Ini makin kesini jalurnya makin bengek sih. Berakar dan pedes banget, oh my god. Tapi alhamdulillah anaknya masih semangat karena kita juga tidak memaksakan ya. Banyak istirahatnya. Seperti ini gambaran treknya ya guys. Ini bocil sengaja disuruh merangkak aja biar nggak pegel kakinya. Enggak ada air. Ini ada Dep aja mau ngecamp. Iya ngecamp. Oh iya mantap. Berat dulu deh. Pelan-pelan. Ambil. Nggak mau semangat enggak? Ya udah. 55 menit lagi. Ke pos 4 55 menit. Sama. Sama dari pos. Tahu 2 kaki. Paku Adam. Setelah beristirahat agak lama di pos 3, ini kita lanjut. Tadi dari pos 2 ke pos 3 sesuai estimasi ya, kita nyampe 1 jam. Dan katanya dari pos 3 ke pos 4 1 jam juga. Cari jalannya yang gampang. Awas. Pegangan ke akar-akar. Ini kalian bisa lihat ya, treknya udah mulai pedes banget, terjal, curam, berakar-akar, gak dikasih kendor. Dari pos 3 ke pos 4 ini jujur ngap
banget sih, bengek. Oh my god. Tapi buat yang udah pro yang ini kalian bisa lihat sendiri gitu ya, yang lewat enteng banget. Terlebih bebannya juga lebih ringan, tapi ya nggak apa-apa, kita pelan-pelan saja, yang penting selamat. Dek, semangat dek. Semangat, Dek, semangat. Makasih. Ada bisa. Makasih. Ada bisa, semangat. Makasih. Yuk. Ngeliat trek yang kayak gini, jujur, aduh, males banget, ngapain sih kesini. Nah, ini kesukaan bocil ya, bertangga-tangga kayak gini, jadi memudahkan. Apalagi di setiap jalur, kalau ketemu pendaki lain, dia tuh banyak disemangatin. Nah, akhirnya setelah 1 jam dari pos 3, kita nyampe juga di pos 4. Ini camp area ya, luas banget, banyak spot tenda yang nyaman dan datar. Dan untuk menuju puncaknya tinggal 30 menit lagi kalau kita bawa beban. Tapi kalau kita camp di sini dan pagi-pagi summit, mungkin ke atas bisa nyampe kurang dari 20 menit. Ini kita istirahat dulu karena kita nggak camp di sini, kita mau lanjut. Ini makin atas, jujur treknya makin sadis ya. Apalagi bawa beban, sementara bocil udah di depan karena dia tahu puncak sebentar lagi. Ya memang sugesti itu ngaruh ya. Jadi dia udah ninggalin kita tapi nggak jauh-jauh banget. Nah, ini udah jam 5 guys, tapi cuacanya alhamdulillah masih secerah ini. Tapi udaranya udah mulai kerasa aduhai. Dan memang detik-detik akhir menuju puncak ini treknya semakin mencekik seperti pajak di Indonesia. Gimana sih? Ya gitulah, pokoknya engap. Menuju puncak, bocil makin semangat. Bocil, tungguin dong. Papa berat tuh. Kok kamu semangat banget sih? Emang kamu masih kuat? Iyalah, Kenapa? karena udah terbiasa. Oh, udah terbiasa, Masya Allah. Tuh papa kecapean. Bawa beban berat. Semangatin papa deh. Semangat. Semangat. Semangat ya. Jangan turun lagi. Akhirnya udah sampai di camp area puncak. Di sini udah ada pos volunteer. Kalau kata orang Garut ini volunteer. Nah, jadi setelah nyampe kita regis dulu di sana ya buat ngekonfirmasi keselamatan kita sampai puncak. Di sini ada musola guys, ada tempat wudhunya juga, nggak tahu airnya adaan apa enggak nih. Dan udah cukup penuh ya ini yang camp. Dari sini kita mau nyari tempat campnya dulu. Enggak deh, mau langsung ke puncak aja. Akhirnya puncak juga, ini kita mengobati lelah dulu dengan pieu ya. Ini 5:30 masih secerah ini di atas. Nah, setelah selebrasi setitik, foto-foto, akhirnya kita kembali ke camp area buat mendirikan tenda. Guys, ini kalian boleh salvok sama tenda di belakang kita ya. Ini bukan karena belum jadi, tapi memang tendanya tanpa penutup ya, tanpa flysheet. Karena mereka nyewa dan sebelumnya nggak dibuka dulu, alhasil zong. Ini buat pelajaran, jangan sampai kalian mengalami hal serupa, karena hal-hal seperti itu yang bisa memicu hipotermia. Apalagi udara gunung itu tidak bisa diprediksi. Makan dulu, ada mie kuah, telur balado sama ayam suwir. Ayam suwirnya nggak usah dibuka yang? Buat besok aja lah. Ya udah. Summit dulu sebentar. Ngelihat city light. Gimana yang puncak Sagara? Tiris. Ya.
الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول Setelah summit ini kita kembali ke tenda buat masak. Itu pun kita gak masak yang aneh-aneh ya. Kita tim yang bawa makanan jadi dan tinggal diangetin, termasuk nasi yang tinggal diangetin. Nah, buat kalian yang nanya apakah Gunung Sagara ini ramah untuk anak atau tidak, ini kembali ke kondisi anak masing-masing dan persiapan ortunya. Nah, untuk anak aku sendiri memang dia tipe yang suka dan tahan dingin. Kayak semalam pun dia dikasih jaket 3 lapis, celana 3 lapis. Sebenarnya dia nggak suka gitu, tapi kita paksa demi keamanan. Dan gak lupa kita olesin kayak minyak anget, tolak angin anak, dan diusahakan perutnya harus selalu kenyang biar nggak mudah masuk angin. Jadi aku juga nggak bisa ngeklaim ini aman atau tidak ya, karena ya orang tuanya sendiri yang paling tahu kondisi anak. Dan persiapannya tetap harus ekstra gitu ya, kita nggak boleh menyepelekan. Apalagi 3 minggu kemarin tuh ada pendaki remaja yang pingsan di gunung ini karena hipo. Dan mengingat tenda di belakang kita yang tanpa playseat itu, akhirnya kita pinjemin playseat kita yang tadinya bakal dipakai kalau hujan. Cuman alhamdulillahnya tuh enggak hujan, jadi bisa dipakai mereka. Dan yang lebih parah, mereka enggak bawa sleeping bag juga. Jadi tolong hal-hal seperti itu diperhatikan buat menghindari evakuasi ya guys, agar tidak ada korban jiwa lagi. Stay safety. Nah, setelah dirasa cukup puas menikmati Puncak Sagara, ini kita setelah packing dan beres-beres kembali turun ke peradaban. Terima kasih guys yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Terima kasih guys. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dadah.